Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rusmiati dari PGMI 2A akan menjawab UAS Filsafat Pendidikan. Yang pertama, jelaskan tren dan perkembangan keilmuan pada saat ini. Perkembangan keilmuan pada saat ini yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat dikatakan sebagai hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Berikut beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu satelit, telepon seluler, televisi, komputer dan internet, serta perkembangan teknologi transportasi. 2. Apa yang kalian pahami dari filsafat pendidikan Islam? Menurut saya, filsafat pendidikan Islam adalah pembelajaran dengan sistem kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal dan pikiran, dan bahasa yang berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, jelaskan bagaimana tauhid sebagai paradigma pendidikan Islam. Tauhid merupakan inti dari keseluruhan teori dan praktek umat Islam pada khususnya dan kemanusiaan. Islamisasi ilmu menjadi bermakna jika upayanya dilandasi tauhid. Hal ini dipahami sebagai upaya untuk menegaskan bahwa Allah satu, pencipta alam dan pengendali alam, sehingga semua kegiatan pikiran dan sosial masyarakat harus bersumber dari nilai-nilai tauhid. Yang keempat, jelaskan pemikiran dari salah satu tokoh dalam filsafat pendidikan Islam. Pemikiran filosofis pendidikan Islam Al-Farabi secara umum tercantum dalam karyanya yang berjudul Risalah fi al-Aqal yang menjelaskan mengenai konsep akal dalam perspektif Al-Farabi. Menurutnya, akal itu dapat digolongkan ke dalam 4 bentuk. Yang pertama, akal potensial, akal aktual, akal capaian, dan yang terakhir, akal aktif. Yang kelima, rangkuman video moderasi beragama atau internalisasi nilai moderasi beragama dalam praktek pendidikan di Indonesia. Fakta keberagaman di Indonesia, 300 etnik atau 1340 suku, kurang lebih 700 bahasa daerah, dan 6 agama besar. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada agama orang lain. Keseimbangan dalam praktek beragama ini akan menghindarkan kita dari sikap berlebihan, fanatik, revolusioner dalam beragama, sehingga terciptanya toleransi dan kerukunan baik tingkat lokal, nasional maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara ini, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius dalam mengamalkan ajaran agamanya. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan teologis beragama dengan pemeluk agama lain. Pentingnya bagi pendidikan. Pendidikan terkait erat dengan generasi penerus. Ilmu pengetahuan ditransfer melalui lembaga pendidikan. Pembentukan karakter moral
melalui lembaga pendidikan. Modal dan pengalaman kepemimpinan generasi penerus diperoleh melalui pendidikan. Moderasi beragama bagi generasi milenial. Pertama, membentuk sikap moderat, menumbuhkan keterbukaan dalam pergaulan, memperluas jaringan, baik dalam kerjasama sosial maupun budaya dan teknologi. Yang terakhir, menumbuhkan rasa saling peduli dan kemanusiaan. Internalisasi nilai moderasi beragama melalui ceramah atau penjelasan, menunjukkan fakta pentingnya bersikap moderat, menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama, menumbuhkan kesadaran manusiawi.